Ya, pemirsa Anda kembali dalam Special Report dan pemirsa hari ini sidang kasus dugaan korupsi IKTP masih kembali digelar dan menghadirkan salah satu saksi yaitu Miriam S. Haryani yang dikonfrontasi dengan pihak dari penyidik KPK terkait dengan pencabutan dari BAP yang dilakukan oleh Miriam S. Haryani dalam persidangan sebelumnya. Lalu bagaimana tanggapan dari ahli hukum pidana terkait hal tersebut, bagaimana sebenarnya pencabutan BAP tersebut di mata hukum? Saya sudah bersama dengan salah seorang ahli hukum pidana tanah air, ada Suparji Ahmad di sini. Selamat siang, Pak Suparji. Selamat siang, Mas Apa kabar, Wandi? Pak Suparji? Alhamdulillah, Mas Wandi. Oke, Pak Suparji, kita bahas dulu terkait dengan pencabutan, lagi-lagi masih pencabutan BAP yang dilakukan oleh Miriam S. Haryani dan juga membantah tuduhan yang sebenarnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK itu sudah diakui sebelumnya, namun pada persidangan kembali dibantah dan bahkan mencabut laporannya. Bagaimana sebenarnya di mata hukum? Ya, pencabutan BAP itu kadang memang terjadi. Ya. Tetapi kemudian semuanya tergantung kepada hakim yang memberikan penilaian. Dan semuanya memiliki dampak yang sangat berat, baik bagi yang bersangkutan dalam hal ini Miriam S. Haryani, dan yang kedua juga bagi penyidik. Mengapa memiliki dampak yang sangat berat? Karena seandainya Miriam Yani ini mengatakan bahwa proses penyidikan itu penuh dengan tekanan, penuh dengan ancaman, padahal tidak, berarti pernyataannya itu kan sebuah keterangan palsu. Keterangan palsu itu ada konsekuensinya. Kalau menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi itu bisa ancamannya sampai 12 tahun. Dan kemudian secara otomatis kalau kemudian hakim itu meyakini ini adalah sebuah keterangan palsu, maka bisa memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menuntut Yani ini dengan keterangan palsu, dengan pasal keterangan palsu. Pak Suparji, maaf saya potong. Keterangan palsu memang ini sudah akan digunakan. Kalau kita lihat informasi yang beredar bahwa JPU dari KPK sudah akan menggunakan pasal tersebut, keterangan palsu kepada Miriam S. Haryani. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk mencari tahu atau membuktikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dalam hal ini adalah Miriam, bahwa yang dilakukan adalah memberikan keterangan palsu. Kalau kita lihat tadi dalam sidang hari ini, pihak jaksa sudah membuktikan rekaman dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK bahwa suasana proses penyidikan pada saat itu berlangsung dengan sangat cair. Bahkan kalau JPU menilai bahwa ada suasana keakraban di situ, tidak ada intimidasi seperti yang diungkapkan oleh Miriam. Apakah itu sudah cukup bukti bahwa apa yang dia katakan adalah sebuah keterangan palsu? Ya, hakim kan sekarang mencari pembuktian apakah keterangannya Miriam itu benar atau tidak. Dengan cara apa? Yang pertama mengkonfrontasi kepada penyidik. Penyidik kali ini yang dihadirkan juga di bawah sumpah. Dan dia kemudian menyatakan bahwa proses penyidikan kepada Miriam ini dengan cara yang sangat komunikatif, dengan cara tanpa intimidatif, dan itu sudah disampaikan oleh yang bersangkutan. Mungkin saja hakim tidak sepenuhnya percaya karena mungkin yang dilakukan oleh penyidik bersifat subjektif, kemudian didukung dengan alat bukti yang lain, misalnya berupa rekaman, dan kalau rekaman itu juga menunjukkan tidak ada suasana yang bersifat menekan, menakut-nakuti, mengancam, maka sesungguhnya di sini bisa dikualifikasi bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan palsu. Apakah bukti rekaman tersebut saja sudah cukup atau harus ada bukti-bukti lain? Ya, saya kira sudah cukup dua alat bukti. Sudah cukup. Bukti petunjuk berupa rekaman, dan yang kedua adalah keterangan dari penyidik yang melaksanakan pada proses penyidikan, dan yang penting lagi hakim tentunya akan memberikan pendapat mana yang benar. Itu dilihat dari persesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain. Seandainya ini hanya satu sendiri dan kemudian tidak ada persesuaian dengan yang lain, maka ini sulit dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah, maaf sebelum kita lanjut, apakah tidak dibutuhkan kesaksian dari pihak lain selain dari penyidik yang melakukan penyidikan pada saat itu dan juga saksi? Selain rekaman. Saya kira ini kan sebetulnya hanya untuk mencari, mengkonfirmasi kebenaran apakah yang disampaikan oleh
Miriam ini benar atau tidak. Dua alat bukti itu saya kira cukup, Sudah cukup. tapi juga bisa didukung dengan alat bukti yang lain. Misalnya yang selama ini disebut siapa yang menekan, siapa yang menakut-nakuti, perlu dipanggil. Sesungguhnya dia menekan atau tidak. Karena juga sampaikan bahwa yang menekan itu sesungguhnya bukan dari penyidik, tetapi mungkin teman-teman sejawatnya dia. Dan disinilah sebetulnya yang menarik, mengapa yang bersangkutan itu menarik atau mencabut BAP-nya. Yang pertama adalah karena apakah murni faktor ancaman itu atau kemudian karena faktor tekanan-tekanan dari teman-teman yang sejawatnya. Kalau yang kedua ini yang terjadi, ini saya kira yang perlu ditelusuri lebih jauh bahwa sebetulnya sudah ada upaya untuk memandulkan, atau mengkerdilkan proses penegakan hukum dalam pemberantasan IKTP ini. Artinya untuk menghentikan, jangan sampai berkembang kemana-mana. Oke, sebelum kita lanjut kepada dampak dari pencabutan BAP yang dilakukan oleh salah satu saksi tersebut, sebenarnya apa yang dibutuhkan ketika seorang saksi akan mencabut BAP-nya agar pencabutan tersebut disetujui? Ya, pencabutan BAP itu bisa dilakukan selagi dia bisa menunjukkan bahwa proses pemeriksaan itu tidak sesuai dengan KUHP yang berlaku. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan fakta, dan proses penyidikannya itu tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya dipaksa. Atau kemudian juga karena yang bersangkutan tidak membaca BAP-nya itu. Maka sebelum yang bersangkutan itu tanda tangan, maka dia suruh membaca satu persatu, dan kalau misalnya dia tidak membaca, boleh saja dia mencabut BAP-nya. Misalnya pada waktu itu saya memang sama sekali tidak ada kesadaran untuk menandatangani berita acara itu. Jadi banyak faktor yang bisa mendukung seseorang mencabut BAP, tetapi kalau sudah tanda tangan dengan penuh kesadaran, tidak tanpa tekanan, maka ya tidak ada alasan untuk mencabut Pak Suparji, BAP. bagaimana Anda melihat kasus ini? Apakah yang bukti-bukti yang dilakukan atau diberikan Miriam S. Haryani itu kuat atau malah sebaliknya sangat tidak bisa dipercaya bahwa dia berada dalam tekanan pada saat proses penyidikan? Sampai sejauh ini kita masih menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada KPK sebagai institusi penegak hukum yang bekerja dengan profesional, dengan SOP yang sangat ketat, yang kemudian tentunya dia tidak mengabaikan hak-hak orang diperiksa. Oleh karena itu, dengan kredibilitas KPK yang kita percayai selama ini, susah rasanya untuk mempercayai keterangan Miriam S. Haryani ini. Yang dalam arti bahwa kemudian KPK melakukan pemeriksaan dengan penuh tekanan atau dengan intimidasi. Saya cenderung lihat dari persesuaian fakta-fakta yang ada, maka sesungguhnya apa yang disampaikan oleh KPK sudah sesuai dengan fakta. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Miriam bagian dari upaya untuk membela diri atau juga upaya membela teman-temannya yang lain. Kalau Anda melihat jalannya sidang hingga hari ini, apa sebenarnya alasan dari Miriam Haryani melakukan pencabutan BAP tersebut pada saat proses penyidikan diakui oleh penyidik KPK bahwa Miriam ini mengakui semua hal-hal yang dituduhkan oleh jaksa KPK bahwa Miriam menerima uang dari salah satu terdakwa dalam kasus ini? Apakah ini ada tekanan dari pihak lain atau sekedar untuk menyelamatkan dirinya? Paling tidak, pertama jelas dia ingin menyelamatkan diri. Karena kalau kemudian dia terbukti menerima itu, bahwa unsur korupsinya sudah terpenuhi. Maaf, saya potong lagi. Tapi kalau untuk menyelamatkan diri, kenapa Miriam S. Haryani tidak menyangkal ketika penyidikan di awal dilakukan oleh pihak KPK? Ya itu yang tadi disangkal sebetulnya, berusaha menyangkal, tetapi ditakut-takuti, diancam karena katanya sudah mau ditangkap. Maka kemudian dia terpaksa menandatangani. Selain menyelamatkan diri, ada kecenderungan, ada kemungkinan ini juga mencoba menghilangkan jejak-jejak yang lain. Kalau seandainya Miriam ini mengakui telah menerima uang dan membagi-bagi uang, maka akan dikejar siapa sebetulnya yang menerima uang dari Miriam tadi itu, dan tentunya itu menyebabkan banyak nama yang akan terseret dalam kasus IKTP yang menurut dakwaan KPK paling tidak ada 38 nama yang sudah menjadi saksi yang terkonfirmasi dengan 2 alat bukti yang itu ikut serta dalam proses bancaan IKTP ini. Menghilangkan jejak-jejak yang lain. Apakah maksud Anda menyelamatkan nama-nama lain yang juga terlibat dalam kasus ini atau seperti apa? Ada kemungkinan ke situ, karena memang sekali lagi bahwa ini adalah mega korupsi.
dananya sangat besar sampai 2,3 triliun, mengikut sertakan politisi-politisi besar, mengikut sertakan institusi yang sangat berpengaruh dalam hal ini KPK, dan kemudian itu merembet ke DPR, ke Kementerian Dalam Negeri, dan tentunya ada pengusaha di situ. Jadi menurut saya ini tidak bisa kita lihat Miriam Yani ini sendirian. Ada banyak pihak yang kemudian berkepentingan agar jangan sampai ya ini terungkap fakta yang sebenarnya. Dan disinilah tantangan paling berat buat KPK untuk membuktikan apakah nama-nama yang disebutkan itu hanya sebatas sebagai saksi saja, atau kemudian ada unsur lain yang terpenuhi untuk meningkat statusnya misalnya menjadi tersangka. Karena kalau hanya sekadar saksi, tentunya menjadi pertanyaan besar, mengapa kemudian itu sudah diekspos dan kemudian mengapa kemudian tidak ada follow up atau tidak ada tindak lanjutnya itu. Oke, Pak Suparji, bagaimana dengan, ini kita masih berbicara dengan BAP yang disebutkan atau dicabut oleh Miriam S. Haryani. Bagaimana dengan kasus ini ke depannya ketika nantinya Miriam S. Haryani ini terbukti memberikan seperti tuduhan jaksa KPK yang berencana akan menuntut dengan pemberian keterangan palsu begitu. Apakah ini akan menjadi kasus baru bagi Miriam atau seperti apa? Ya, yang jelas bahwa sampai kemudian terbukti dia memberikan keterangan palsu, ada konsekuensi hukumnya dengan dakwaan keterangan palsu. Pada sisi yang lain juga bisa didakwa dia telah melakukan korupsi. Jadi ada dua sisi yang itu kemudian harus diperhitungkan kepada Miriam Yani ini, karena memang semuanya ada konsekuensinya. Konsekuensi menerima uang negara yang itu bukan haknya dengan cara menyalahgunakan wewenang, itu tentunya adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Tetapi kemudian memberikan sebuah keterangan yang sudah disumpah, tetapi kemudian tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak menyampaikan apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang dia dengar sendiri, tetapi dengan penuh rekayasa, maka itu juga ada dampak atau konsekuensi hukumnya. Jadi dua-duanya bisa berdampak kepada yang bersangkutan. Nah, kita masih berbicara mengenai dampak. Tadi di awal Anda katakan bahwa dampak yang sangat besar akan terjadi ketika seorang saksi mencabut BAP-nya, bahkan membantah semua apa yang sudah diakui di awal penyidikan, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK saat itu. Selain kepada Miriam sendiri, apalagi yang akan terjadi sebagai dampak dari pencabutan BAP yang dilakukan oleh Miriam S. Haryani? Ya, kalau seandainya pencabutan BAP itu kemudian benar ya, artinya apa yang disampaikan Miriam yang sampai saat ini masih konsisten bahwa dia sama sekali dia tidak membagi uang, maka kan itu akan berdampak. Sesungguhnya uang 2,3 triliun ini larinya kemana? Aliran dananya kemana? Kalau kemudian Miriam S. Yani ini kemudian membantah telah menerima uang itu. Dan kemudian dampak yang sangat besar yang saya sampaikan adalah pertaruhan kredibilitas KPK. Kenapa kemudian dalam proses mengungkap sebuah keterangan dari saksi itu menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana atau dalam SOP-nya di KPK. Jadi itu dampak yang sangat besar. Tetapi pada sisi yang lain itu juga menjadi masalah bagaimana kelangsungan pengungkapan kasus ini. Seandainya pencabutan itu adalah sebuah benar, berarti ya susah kemudian ditelusuri alat bukti yang lain. Gitu. Tapi kalau tadi menurut Anda bahwa dua alat bukti tadi dari penyidik dan juga dari rekaman tersebut sudah cukup kuat untuk membuktikan apakah benar apa yang dikatakan oleh Miriam tersebut atau tidak, seperti itu? Paling tidak sekarang ini, hari ini, sidang kelima ini kita mendapatkan dua pembuktian. Apakah yang disampaikan Miriam itu benar atau tidak, yaitu dengan keterangan saksi para penyidik yang ada 3, dan kemudian rekaman dari mungkin CCTV atau rekaman yang lain, atau kemudian juga dari keterangan dari Miriam itu sendiri. Nah itu sudah cukup, tetapi kalau kemudian hakim ingin melengkapi dalam persidangan berikutnya, yang mestinya itu ada saksi-saksi yang juga didengarkan. Seandainya ada saksi yang mengatakan bahwa saya juga menerima uang atau saya melihat ada aliran dana dari iktp, maka disitulah sesungguhnya maka apa yang disampaikan oleh Miriam ini bukan sebuah kebenaran, tetapi sebuah rekayasa untuk memberikan
penyelamatan pada dirinya. Oke, kita tinggalkan masalah BAP tersebut. Pak Suparji, kalau kita berbicara mengenai saksi yang bahkan sudah hampir di sidang kelima ini, beberapa orang sudah dihadirkan sebagai saksi dan salah satunya ada beberapa nama yaitu ada Ganjar Pranowo dan juga Agun Gunanjar. Beberapa saksi tersebut mengakui bahwa memang mengetahui ada aliran dana yang mengalir begitu. Bahkan juga ada yang mengaku seperti Ganjar Pranowo yang mengaku memang sempat ditawari. Kalau secara logis Pak Suparji kita katakan bahwa beberapa saksi ini memang mengetahui, berarti kalau secara logis kita katakan mereka sebenarnya tahu harusnya bisa mencegah, paling tidak melaporkan aksi mega korupsi yang dilakukan dalam kasus ini. Apakah ini akan memberatkan mereka di persidangan yang akan menjadikan posisi mereka dari saksi kemudian menjadi tersangka nantinya karena mereka sebenarnya mengakui bahwa tahu tapi tidak mencegah hal tersebut atau bagaimana? Ini menarik saya kira ya, dan harapan kita apa yang disampaikan oleh beliau-beliau yang terhormat tadi itu disampaikan dalam forum persidangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian. Karena apa yang disampaikan itu kan melalui media massa ketika kita wawancara dan sebagainya. Kekuatan pembuktian itu keterangan ke dalam persidangan. Kalau betul yang disampaikan mengetahui ada aliran dana yang kemudian itu ternyata aliran dana yang tidak benar, maka yang bersangkutan memang ya karena tidak ada unsur menerimanya di situ ya, maka agak susah kemudian untuk menjerat dari tindak pidana korupsi. Tapi mereka mengetahui bahwa ada aliran dana yang digunakan untuk kasus korupsi begitu. Apakah itu tidak akan menjadi sebuah bukti bahwa menjadi sebuah beban untuk menjadikan mereka sebagai seorang tersangka? Ya, saya kira memang potensi ke situ ada. Karena bisa jadi dia turut serta untuk memperkaya orang lain. Unsur korupsi di situ kan yang penting ada. Meskipun dia tidak menerima aliran dana tersebut. Meskipun tidak menerima, tetapi sebagai sebuah lembaga yang di sini DPR dan mereka menjadi bagian di situ. Kalau kemudian ada praktek-praktek yang tidak benar, memang praktek seperti apa? Kita tahan dulu, kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Special Report iNews TV.